Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, masih berjumpa lagi tentunya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam kesempatan di penghujung Ramadan yang berbahagia kali ini, Ramadan 1445 Hijriah, di mana tentunya masih dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Alistawati dan juga halo, saya Bibin. Halo juga Sahabat Satu TV, bertemu lagi dan tentunya di sini saya akan menemani Elis di beberapa menit ke depan. Dan tentunya Elis, seperti biasa ya di episode sebelumnya kita nggak akan cuma berdua nih. Betul sekali. Kita di sini akan hadir satu bintang tamu yang tentunya nanti akan memberikan informasi dan juga wawasan yang baru bagi kita mungkin nanti, Elis. Betul, Bibin. Dan sosok ini adalah sosok yang sudah ditunggu-tunggu Sobat Satu dari mulai episode awal kemarin ya. Betul. Siapa dia, Bin? Langsung aja ya. Kita sambut Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Abdul Aziz MPDI. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sapa Sobat Satu, Pak Aziz. Assalamualaikum Sobat Satu sekalian. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Oke, Elis, tentunya dengan hadirnya Pak Rektor di sini ini bukan tanpa alasan ya. Betul. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas hari ini, Elis? Bibin, pada kesempatan kali ini tentunya bersama Pak Rektor ya. Dari episode awal hingga episode hari ini tentunya banyak sekali yang sudah kita bahas. Betul. Ya Bibin, tentang bagaimana keutamaan puasa, kemudian syarat, rukun, dan amalan-amalan apa saja yang sebaiknya kita laksanakan ketika bulan puasa. Dan di penghujung bulan Ramadan kali ini tentunya kita akan membahas nih, apa ya istilahnya, Bin? Resum ya? Bukan yang resum. Bukan resum juga sih. Kita intinya membahas dari awal itu yang mungkin bisa kita ambil secara singkat. Betul, mungkin kesimpulan secara utuh bagaimana betul. memaknai Ramadan kali ini dan bagaimana tentunya antusiasme kita dalam menyambut Idul Fitri 1445 Hijriah. Dan akan kita bahas bersama Rektor UIN Said Ali Rahmatullah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Satu TV yang dirahmati oleh Allah, Mas Ibin dan Mbak Elis. Yang semuanya saya kira puasa ya. Dan mudah-mudahan Sobat Satu TV semuanya yang tidak berhalangan juga melaksanakan puasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan puasa, dan puasa ini sudah hampir di penghujung ya. Salah satu yang diwajibkan kepada umat Islam, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya kita ini yang sedang sekarang ini berpuasa itu menjadi pilihan oleh Allah. Artinya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya pasti mereka yang berpuasa, yang beriman. Nah, ujungnya nanti pada mereka menjadi orang yang takwa. Kalau kemudian bukan di manusia, tadi di hewan, kita ini sebetulnya dalam rangka bagaimana nelungsungi ya bahasa Jawanya itu. Orang yang puasa ini membersihkan diri dari segala macam penyakit dan juga penyakit dalam dan juga luar, artinya lahir dan batin. Kita membersihkan jiwa kita dan juga menahan hawa nafsu kita dari nafsu apapun, nafsu kekuasaan, juga nafsu makan, dan juga nafsu birahi dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafs lah istilahnya. Nah, puasa juga begitu. Makanya di dalam Islam itu diajarkan dan juga diwajibkan 1 tahun itu 12 bulan kan. 1 bulan itu untuk membersihkan diri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman ada beberapa yang menghadapi atau menyambut bulan Ramadan ini, ada yang sukacita, ada juga yang mengeluh, oh kok udah datang lagi Ramadan. Ada juga yang senang, alhamdulillah hadir lagi Ramadan. Ya kadang banyak yang menyampaikan senangannya, marhaban ya Ramadan, tapi nggak puasa, ya itu sama saja, itu namanya bohong. Saya cinta sama kamu tapi nggak mau mengorbankan diri sama ya, akhirnya begitu itu. Dan nanti akan diakhiri dengan pembayaran zakat fitrah.
Ini penutupnya di situ itu. Kemudian ada tradisi lagi, bukan tradisi, kita disunatkan ya untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Belum itu kan kita ada apa ya namanya bayar zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya. Nah, pasca sholat Idul Fitri kalau di Jawa dan kebanyakan umat Islam itu kan melakukan silaturahmi antara tetangga, dan mayoritas yang di Jawa ini kan dilakukan selama hari raya pertama sampai hari raya ke-7. Ini selain silaturahmi, di situ ada sisi sedekah yang dikeluarkan, ada makanan, ada minuman, ada angpau kan begitu kan, ada THR-nya, ya macam-macam sesuai dengan kemampuan. Ada yang 2.000, ada yang kemudian 5.000, 10.000, 20.000, sampai ada yang 50.000, 100.000, tergantung kemampuannya. Ini sedekah diimplementasikan yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana mereka yang nggak punya uang, nggak punya kue untuk disedekahkan? Menurut saya senyum aja itu sedekah. Jadi sebuah hadis itu sampaikan tabassumuka biwaji ahi kalaka sedekah. Jadi kita ini senyum itu sedekah. Sedekah selain ini juga sebagai tolak bala, juga sebagai kesehatan. Jadi dalam menjalankan puasa ini juga sama dengan mereka yang menjalankan ibadah haji. Ibadah haji disebutkan ada yang haji mabrur, ada yang tidak. Puasa juga begitu. Tandanya bagaimana? Kalau kita ini pasca puasa Ramadan ini semakin tambah banyak kebaikannya, ziyadatul khair, kebaikannya bertambah-tambah, itu maknanya puasa kita ini mabrur. Dengan ditandai kalau di bulan Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Nah, itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar setelah bulan Ramadan, kebaikannya itu bertambah. Dengan istrinya semakin sayang, dengan anaknya semakin sayang, dengan sesama lingkungannya juga semakin sayang. Kemudian ibadahnya semakin bagus, rajin, di masjid jamaah juga begitu, Qur'annya juga begitu, dan lain sebagainya. Dan saya tandai ya, kalau kalian mahasiswa-mahasiswa dalam bulan Ramadan ini kok enggak bisa ngatamkan 1 kali khataman, artinya dalam bulan Ramadan ini juz 1 sampai 30 kok enggak khatam, saya jamin berat nanti saudara untuk menghatamkan Quran yang di hari-hari biasa ini berat. Di bulan Ramadan aja sulit, ya. Ini saya rasakan sendiri loh ya, saya rasakan sendiri. Jadi tandanya begitu, Saya kira di momen Idul Fitri nanti kita juga harus sama-sama, kalau di bulan Ramadan ini hablum minallahnya kita tingkatkan, nanti di bulan hari raya, di bulan Syawal ini bagaimana kita juga membersihkan diri, saling memaafkan, hubungan antar makhluk, hablum minasnya. Jadi antara hablum minallah dan juga hablum minannas, nanti kita akan menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan begitu kebaikan-kebaikan menjadi lebih tambah dan tambah lagi. Begitu Mas. Insyaallah luar biasa. Artinya di momen puasa ini adalah bentuk kita untuk mensucikan diri. Betul. Ya. Dan mungkin nanti di akhir itu adalah di bagian zakat dan juga pada saat kita udah hari raya saling memaafkan gitu. Dan ini Pak, ini kan hari ini nih mungkin ini teman-teman mahasiswa apalagi momen-momen seperti ini itu bagaimana cara kita untuk memaksimalkan ibadah kita, karena mungkin terkadang ya Pak, ini mungkin bukan terkadang juga, tapi rata-rata kita itu kalau udah malam takbir atau udah mendekati hari raya itu kita fokus untuk cari baju lebaran Pak. Iya. Nah itu cara kita untuk memaksimalkan ibadah kita di malam yang luar biasa penuh berkah itu bagaimana Pak? Ya kita biasa saja, artinya tidak harus membuat time schedule yang begitu rigid, enggak. Kita biasa saja. Bagaimana kita ini menata niat dalam menjalankan sesuatu. Karena orang tidur itu aja, puasa itu
pahala, ya. Tapi tidurnya orang puasa itu tidak kemudian dimaknai tidurnya itu loh ya. Terus nanti tidur aja nggak kerja, nggak melakukan kewajiban, nggak kuliah. Ditanya sama dosennya, kamu kenapa? Lagi ibadah Pak. Kenapa? Tidur. Wah, ya jangan begitu. Tapi tidur di sini lebih dimaknai bagaimana kita ini menidurkan seluruh nafsu kita, ya. Nafsu rasan-rasan, kemudian juga nafsu makan, nafsu minum, dan lain sebagainya. Bahkan untuk melakukan sebuah kemaksiatan dengan tidur, kita ini kan menjadi tidak maksiat. Nah di situ maknanya, bukan esensi tidurnya, tapi dengan tidur itu kemudian perbuatan kemaksiatan, perbuatan tercela itu tidak kita lakukan. Nah kayak begitu itu. Jadi memang ada tradisi kalau di Jawa ini kan hari raya harus baru ya, tapi sebetulnya enggak itu juga. Oke lah kita baju baru, tapi jiwa kita harus baru, ya kan? Kemudian juga paradigma kita juga harus baru, dan juga cara pandang, dan kemudian bagaimana kita ini bersikap, ini juga harus baru. Mahasiswa ini, bagaimana kita ini melakukan kuliah juga dengan sesuatu yang baru juga. Begitu. Dan Pak Rektor nih, saya ada hal yang menarik yang saya highlight di pembahasan awal tadi seputar selama bulan Ramadan hingga hari raya ini kan sebetulnya ada zakat fitrah, kemudian juga ketika hari raya itu ada berbagai hidangan yang mungkin kita berikan dan itu kan salah satu bentuk sedekah yang tadi disampaikan. Nah, apakah itu juga bisa dimaknai bahwasannya Ramadan hingga hari raya itu adalah artinya melatih kita untuk merelakan, Pak? Atau bisa dikatakan seperti itu atau bagaimana dari hal-hal tersebut? Ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa ibarat ular manusia pada waktu puasa ini kan lagi nelungsungi. Dan di situ tidak, di bulan Ramadan ini kan dilipat gandakan ya, pahalanya ketika kita ini berbuat baik dan bahkan juga berbuat jelek ya kita dilipat gandakan siksanya. Nah artinya betul juga momen bulan Ramadan ini adalah momen bagaimana kita ini melakukan introspeksi diri, ya, melakukan pensucian diri yang saya sampaikan tazkiyatun nafs itu tadi. Mulai malam sampai mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kan kebiasaan makan, minum, mahasiswa yang ngopi nggak boleh. Tapi masih ada aja yang ngopi itu di siang hari. Itu mestinya ditahan. Nah, ini adalah momen kebersamaan. Ya. Tobat internasional ya, tidak hanya tobat nasional, tapi tobat internasional. Karena bulan Ramadan itu semuanya sama. Ya, selisih mungkin hanya 1-2 lah, 2 hari. Ya, kebanyakan kan ada yang puasanya selisih 1 hari atau 2 hari gitu. Tapi pada prinsipnya kan semuanya itu melakukan sebuah pertobatan, ya, membersihkan diri, membakar semua, namanya Ramadan itu. Semua yang jelek-jelek kita ingin tinggalkan. Lah nanti jangan sampai setelah Ramadan, Syawal, sampai kemudian Ramadan berikutnya mengulang kejelekannya. Ya kalau bisa ya tetap terus dipertahankan. Ramadan berikutnya kita bersihkan lagi, terus meningkat dan meningkat, begitu. Luar biasa, artinya di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk untuk kita introspeksi diri agar kita tidak mengulangi kejelekan yang kita lakukan di masa depan. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya selain itu kita juga menumbuhkan rasa empati kita kepada orang lain. Jadi beda loh ya antara simpati dan juga empati. Bedanya di mana Pak? Kalau simpati kartu bukan. Tapi kalau simpati itu hanya kita sebatas kasihan, tapi tidak ikut merasakan. Tapi kalau empati itu ikut merasakan dan juga tahu gimana ya kalau saya itu kayak begitu bagaimana. Contohnya kita lapar. Lapar ini bagaimana ya mereka-mereka yang setiap hari lapar, padahal saya itu laparnya hanya siang saja, malam sudah begitu semuanya kita santap semuanya kan begitu kan.
mereka ini kan laparnya 24 jam. Ini rasa empatinya muncul di situ. Jadi kalau kita ini puasa sebetulnya ya kalau tidak didasari dengan niat yang baik ya hanya memutar posisi makan kita aja. Biasanya nggak boleh diputar menjadi malam terus dipol-pol kayak gitu kan. Ini yang terjadi kan begitu. Kalau kita tidak memahami esensi dari kenapa kita harus puasa kayak gitu. Berarti bisa melatih kita untuk memposisikan diri seumpama kita ada di posisi di mana kita kurang beruntung. Misalnya puasa bisa dikatakan seperti itu. Iya, itu yang saya maksud sebagai menumbuhkan rasa empati kita itu di situ itu. Apakah itu juga akan menandakan bahwa puasa yang kita lakukan itu gimana? Artinya diterima atau gimana, Pak? Berhasil lah ya. Berhasil, ya. Kalau urusan diterima dan tidak itu urusannya Allah ya kan. Tapi kita ini membaca tanda saja. Ya, ketika kita ini setelah melakukan puasa, kok batin kita, kejiwaan kita ini menjadi berbeda. Ya, artinya itu tadi bertambah kebaikannya. Itu berarti ya insya Allah itu kan. Insya Allah tanda-tanda orang yang seperti itu juga puasanya serius gitu kan ya. Dan ya saya maksud puasanya mabrur lah kayak gitu. Tapi kalau kemudian puasa mari poso terus kemudian kembali lagi ya kita tidak mengklaim bahwa puasanya nggak diterima lah ya. Tapi belum bisa merasuk pada jiwanya. Iya. Dan saya ingin bertanya nih Pak, berarti bagaimana sih caranya supaya kita itu tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan selama bulan puasa ini sehingga ketika selepas hari raya itu kita senantiasa melakukan itu atau bahkan lebih meningkatkan lagi ya Bin? Betul Pak. Hingga bertemu puasa selanjutnya. Ya, jangankan di setelah lebaran, kadang kita puasa aja Pak, kita mau berbuka kadang tuh kayak ada rasa nanti mau berbuka kayak pengen rakus kayak entah mau dendam mau banyak makan gitu kan. Salah satu yang harus kita petik juga hikmahnya kan Pak di balik puasa. Ya itu salah satu untuk bukan membunuh ya, tapi mengendalikan nafsu yang kayak begitu itu. Itu kan namanya nafsu hewani. Ya. Jadi bagaimana kita juga mulai dari sekarang ini juga belajar. Jadi tidak semuanya kita suguhkan koyok yok gitu kan ya. Semuanya itu kalau jam 5 itu ada kolak, ada es teh, ada buah, ada nasi, itu semuanya. Tapi setelah dia itu pukul maghrib, kemudian akan itu aja. Ya. 1 gelas air, mereka sudah kenyang. Ya, ternyata kan begitu aja manusia itu. Ya. Nah, kami ingin mendengar nih suntikan semangat dari Pak Rektor untuk teman-teman mahasiswa mengenai, apalagi mahasiswa di perantauan ya, yang sekarang ini saat ini mungkin kondisinya Hari Raya sedang di Tulungagung, itu kira-kira apa yang perlu kami persiapkan dan apa yang ingin Pak Rektor sampaikan nih untuk teman-teman semuanya? Yang pertama yang saya sampaikan bahwa sadari dan juga niatkan dengan baik, puasa Ramadan ini adalah sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama dengan syahadat. Nah, ini sama. Maka saya berharap seluruh mahasiswa UIN 1 Tulungagung untuk selalu menjalankan syariat-syariat Islam dengan benar, sholatnya yang benar, puasa yang benar, zakat juga, kemudian juga nanti setelah mampu, mudah-mudahan semua itu bisa berkesempatan dan dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji di tanah suci. Ya. Oke, Bibin. Dan sepertinya perjumpaan kita kali ini harus kita akhiri ya. Tapi sebelum itu kita mau mendengarkan nih closing statement dari Pak Rektor. Motivasi ini untuk teman-teman atau untuk kita ya, Sobat Satu, untuk kru yang bertugas karena hari ini yang merupakan episode yang terakhir. Ya. Saya ucapkan selamat kepada kru Sobat Satu TV yang sudah menjalankan tugasnya selama
30 hari ya, 30 episode ya. Ya, Ya, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Amin. Dan ini adalah salah satu tugas yang mulia, walaupun kelihatannya kayak begini ini, itu nanti akan menjadi sisi ibadah. Nah, sisi ibadah kepada kalian semua. Dimanapun posisi kalian sebagai aktivis, sebagai mahasiswa di bulan Ramadan ini, niatkan dengan baik. Semuanya kita niatkan dengan baik. Semuanya akan kembali pada niat kita. Innama a'malu binniyat. Semuanya akan kembali pada niatan kita semua. Dan terus berkarya, terus berinovasi, terus belajar. Saya doakan di bulan yang suci ini, kalian semua mahasiswa UIN 1 Tulungagung menjadi orang yang sukses, Amin. bermanfaat, fid-dini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa semangat dan selalu tersenyum. Siap. Senyum adalah sodako. Karena senyum adalah sodako. Jangan lupa tetap semangat dan tersenyum ya Bibin. Betul. Dan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam episode kali ini yang merupakan episode terakhir dalam Lentera Ramadan 1445 Hijriah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dari awal episode hingga episode hari ini betul-betul memberikan manfaat dan ilmunya dapat menerangi hati kita serta dapat kita jadikan landasan atau kita jadikan pegangan sehingga kita mampu menebarkan kebaikan kepada sesama. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Salam dari kami, Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Sampai jumpa di Lentera Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap kru Lentera Ramadan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di Lentera selanjutnya. Lentera Ramadan, Terang